Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Nabi Muhammad SAW telah melakukan dakwah selama 21 tahun dan dakwahnya sendiri dibagi menjadi dua fase. Fase Mekah kira-kira selama 13 tahun dan fase Madinah selama 10 tahun. Dan dakwahnya sendiri memiliki beberapa tahapan, mulai tahapan dakwah secara rahasia dan tahapan dakwah secara terang-terangan. Di video kali ini kita akan membahas tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terang-terangan. Ayat apa yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan? Kepada siapa Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan tersebut? Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Ayat yang pertama kali turun memerintahkan dakwah secara terang-terangan adalah firman Allah Ta'ala, "Dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat." Quran Surah Asy-Syura ayat 214. Di dalam surat yang memuat ayat ini disebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dari awal kenabiannya sampai hijrahnya bersama Bani Israel, serta selamatnya mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya hingga tenggelamnya Fir'aun. Kisah tersebut memuat seluruh tahapan yang dilalui oleh Musa alaihi salam dalam dakwahnya kepada Fir'aun dan kaumnya, mengajak mereka ke jalan Allah. Sesungguhnya rincian kisah Musa alaihi salam disampaikan kepada Rasulullah SAW tatkala beliau diperintahkan berdakwah menyeru kaumnya ke jalan Allah. Tujuannya agar beliau dan para sahabatnya memperoleh gambaran tentang hal-hal yang akan mereka hadapi ketika melakukan dakwah secara terang-terangan, seperti pendustaan dan penindasan, dan agar mereka dapat mengetahui secara jelas tentang persoalan mereka sejak memulai dakwah mereka. Dari sisi lain, surat Asy-Syura juga memuat tentang akibat akhir yang akan dijalani oleh orang-orang yang mendustakan para rasul, seperti kaum Nabi Nuh, Ad, Tsamud, kaum Ibrahim, kaum Lut, dan penduduk Aikah, sebagai tambahan dari kisah Fir'aun dan kaumnya. Tujuannya agar orang-orang yang melakukan pendustaan mengetahui akibat akhir yang akan mereka jalani, berupa azab Allah jika mereka terus-menerus melakukan pendustaan. Di samping itu, agar orang-orang mukmin mengetahui bahwa kesudahan yang baik itu untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang mendustakan Rasul. Setelah turunnya ayat tersebut, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengundang Bani Hashim ke rumahnya. Mereka pun datang bersama beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Semuanya 45 orang lelaki. Abu Lahab yang saat itu hadir berkata, "Hai Muhammad, mereka adalah paman-pamanmu dan anak-anak dari paman-pamanmu. Berbicaralah dan janganlah main-main. Ketahuilah, kaum kerabatmu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi seluruh bangsa Arab. Aku berhak mencegahmu. Cukuplah bagimu perlindungan dari sanak famili ayahmu. Jika kamu tetap berbuat seperti apa yang telah kamu lakukan, mereka akan lebih mudah menyerangmu daripada suku-suku Quraisy lainnya, dan pasti akan dibantu oleh seluruh orang Arab. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seseorang yang datang membawa sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kamu bawa." Dalam pertemuan itu Rasulullah SAW diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian beliau mengundang mereka lagi untuk yang kedua kalinya. Dalam pertemuan tersebut beliau berkata, "Segala puji bagi Allah, aku memujinya, dan kepadanya aku mohon pertolongan. Aku beriman kepadanya dan bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan tiada sekutu baginya." Kemudian beliau melanjutkan, "Seorang utusan tidak akan membohongi keluarganya.
Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, aku adalah Rasulullah, khususnya kepada kalian dan kepada seluruh manusia pada umumnya. Demi Allah, kalian pasti akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun tidur. Segala perbuatan yang kalian lakukan pasti akan diperhitungkan. Kemudian, tidak ada tempat lain kecuali surga yang kekal dan neraka yang kekal juga selama-lamanya. Abu Thalib menyahut dengan senang hati, kami akan membantumu, kami menerima nasihatmu, dan kami pun mempercayai kata-katamu. Mereka yang berkumpul ini adalah sanak famili ayahmu, dan aku hanyalah salah seorang dari mereka. Hanya saja, aku adalah orang yang paling cepat menyambut keinginanmu. Jalankan terus apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan melindungimu, tetapi aku tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muthalib. Abu Lahab menyahut, demi Allah, itu sikap yang sangat buruk. Cegahlah dia sebelum orang lain berbuat terhadap kalian. Abu Thalib menjawab, demi Allah, dia akan kami bela selama kami masih hidup. Itulah beberapa kisah yang kami ambil dari buku Sejarah Hidup Muhammad, Sirah Nabawiyah, yang mana pengarangnya adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Terima kasih telah menonton channel ini. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.